الكتاب وسوري مشايخ مشايخنا حسن الحسن بن مشايخ المشايخ ويروح جمع فوزدها بخت الردمة النوت بالشعري المرحوم برناس بن Nakidi ودروه سرجان بن كاسم ودروه نبيل binti Riman ويروه أرفع binti Araf ويروه سيتي رقيعة binti Sukib أن الله تغشاهم برحمة المغفرة والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا لحضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Apa terakhir pembahasannya? Kata-kata terakhir apa? Terakhir ada ucapan lafaz. Itu terakhir. Lafaz. Sebelumnya sifat-sifat yang dituju satu orang atau sifat tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala musannif radhiyallahu anhu ila an qala babul waqf ila an qala wa in waqafa ala jihatin الفقراء أو والعلماء والمساجد والمدارس صحة. Ya, melanjutkan dari yang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Melanjutkan daripada pembahasan yang lalu, daripada pembahasan tentang babul waqaf, kita melanjutkan yang lalu. Yang lalu itu pembahasan terakhir adalah wakaf itu bisa tertuju kepada perorangan atau kepada arah, ya, pada sifatnya. Banyak orang masuk sifat maksudnya. Maka contohnya seperti untuk fuqara, rumahnya diwakafin buat fuqara, maka siapa aja fuqara boleh tinggal di rumah itu. Atau pohon, ya, dia wakafin pohon, maka pohon itu boleh dinikmatin sama fuqara, gitu kan. Atau ulama, atau masjid misalnya, dia punya kebun. Ini kebun ini hasilnya nanti kan diwakafin di kebunnya, maka hasilnya boleh buat masjid misalnya. Maka yang boleh ambil ini hasil kebun ini hanya boleh digunakan ke masjid, ya kan, dimanfaatkan masjid. Atau madrasah, dia punya apa? Mungkin dia punya ruko, nanti rukonya buat madrasah gitu kan, untuk kemakmuran madrasah. Itu boleh, itu arah. Bukan madrasah tersendiri atau madrasah mana saja, berarti masjid mana saja, orang fakir mana saja, orang ulama mana saja, gitu kan. Maka sah wakaf seperti itu. Atau bahkan katanya aujihal atau dzhar fil qurbah, atau bahkan arah-arah yang sifat-sifat yang enggak mesti seperti tadi kan kebaikan, ya, atau masjid, atau ini sifat aja. Untuk orang kaya misalnya, ini saya wakafin ini buat orang kaya boleh ambil, boleh aja. Nanti sifat apa saja tergantung orang yang mau mewakofinnya, kan punya dia. Maka kalau setelah diwakafin, dia ini wakaf buat siapa? Buat orang kaya tetangga saya, silakan ambil. Orang kaya dikasih wakaf juga, boleh nggak? Boleh. Artinya yang penting dia sebut aja sifatnya buat siapa yang dia wakafkan itu arah tersebut, maka akan berlaku. Wala yasihu illa bilafdin, maka tidak sah wakaf kecuali mesti ucap, ya kan. Nggak bisa dalam hati doang. Kalau wakaf nggak bisa dalam hati, mesti ada ucapan yang keluar, suara. Karena ini kan akad, ini dia perlu penegasan. Wasorihu katanya, maka ada sorihnya. Lafaz itu kan ada sorih, ada kinayah. Sorih itu ya yang jelasnya itu ya saya wakafkan gitu. Pakai itu aja deh, nggak usah pakai yang lain-lain kan, biar jelas gitu. Ada sih yang pakai yang lain juga boleh. Saya jadikan ini adalah gini-gini gitu. Atau saya bekukan, atau saya ini macam-macam deh itu. Cuman yang kita pakai yang pasti aja, saya wakafkan. Ini apa yang mau diwakafkan. Maka tidak sah wakaf kecuali pakai lafaz, dan lafaznya kita pakai yang jelas, yang sorry, yang tidak
ada makna lain gitu yang pasti, sorry. Walaupun boleh lafal-lafal yang lain kalau diniatin. Kalau ini kan udah pasti berarti kan saya wakafkan. Walau qala katanya, ini lafal-lafal yang lain itu nggak perlu ya. Walau tuh banyak lafal dikasih contoh di sini. Wa qalu tasaddaqtu faqat. Nah, itu. Katanya langsung kalau haram tuh boleh, haram tuh boleh atau abad tuh boleh itu kinayah. Kita pakai yang sorry aja. Wa anna qawlahu ja'altu itu mesti juga. Itu juga ja'altu saya jadikan ini tanah ini adalah masjid atau gimana. Itu dia boleh juga. Itu kinayah semuanya pakai niat. Kemudian yang penting wa anna al-waqfa 'ala muayyan yushtaratu fi qabulha. Tadi kan wakaf bisa kepada perorangan bisa, kepada arah bisa. Kalau pada perorangan saya wakafkan ini kepada fulan untuk fulan bin fulan. Rumahnya ini diwakafkan buat fulan bin fulan. Maka yang bisa manfaatin setelah saya ini setelah saya wakafkan ini hanya dia dan keturunannya misalnya, fulan bin fulan misalnya dan keturunannya. Maka kalau wakaf tersebut atas perorangan katanya ala muayyan, bahasa Arabnya muayyan, itu yushtaratu fi qabulu. Kalau dia syarat wakaf ini adalah kepada perorangan, itu mesti ada qabul dari dia, mesti diterima, qabil tu gitu. Kalau dia wakaf itu kepada perorangan, orangnya kan udah jelas, maka dia qabil tu. Kalau perorangan, kalau arah kan nggak bisa. Ini wakaf buat muslimin. Ya, gimana cara ngumpulin muslimin semua? Nggak bisa semuanya bakal qabil tu. Maka wakaf yang kepada perorangan saja yang perlu syaratnya qabil tu. Artinya syaratnya berarti kalau dia nggak qabil tu nggak sah wakafnya. Kalau dia wakaf perorangan dituju kepada seseorang, ya maka dia mesti qabil tu dari dia. Saya terima wakafnya. Katanya walau radda batalah. Kalau dia tolak maka batal wakafnya. Nggak jadi walaupun sudah diucap. Walaupun sudah terucap sama orang yang wakaf, kalau dia tolak ya. Nah saya nggak mau gitu kan. Maka nggak terima wakafnya. Ini wakaf buat ente nggak mau gitu ya, maka batal. Batallah wakafnya. Aku syaratnya kufur amlah. Maka dia nggak bisa mengambil haknya dari situ. Batal di orang itu kan. Walaupun wakaf itu ada tanah. Nah, itu. Jadi kalau wakaf perorangan mesti tambahan syaratnya tadi kan wakaf itu mesti lafaz. Lafaz itu kita pakai yang sorry yang jelas. Terus wakaf tersebut kan dari yang mewakafkan. Apakah mesti ada qabil itu dari yang dituju? Kalau dia perorangan wajib ada qabil tunya. Kalau enggak sah. Apalagi kalau dia tolak maka batallah haknya di situ, ya kan? Tidak bisa dia memanfaatkan wakaf tersebut karena dia sudah tolak, ya kan? Sudah tolak. Kalau dia terima qabil itu, gitu kan? Betul. Terus walau qala waqaftu hadza sanah. Kalau dibatasin dengan waktu nggak bisa. Wakaf itu batal. Kalau wakaf itu dibatasi dengan waktu, maka wakaf tersebut batal. Wakaf itu nggak bisa, mesti abadan, mesti selama-lamanya. Seterusnya, nggak bisa dibatasi sama waktu. Walaupun waktu yang panjang, setahun misalnya. Maka batal. Wakafnya dari awal batal. Bukan batalnya setahun, batalnya langsung dari awal, tidak sah. Wakaf tidak boleh dibatasi waktu. Selamanya. Walau nggak bisa diapain lagi. Walau kalau wakaf tu ala auladi atau ala Zaid sama Nasli. Nih, contohnya seandainya dia berkata, walau qala waqaftu ala auladi. Saya wakafkan ini atas anak-anakku. Diwakafin. Kan kalau diwakafin berarti udah nggak bisa dijual. Udah bukan punya siapa-siapa. Tapi yang berhak memanfaatinya dikhususkan nih ala auladi. Itu ditujunya. Wakaf ini yang bisa manfaatin siapa? Hanya yang dituju ini ala auladi. Ini contoh lafadznya. Saya wakafkan ini atas anak-anakku. Ya kan? Saja. Anak kan cuma satu level ya, satu ini cuma satu lapis ya. Kalau anak namanya beda sama atas keturunanku beda, keturunanku sama anakku beda. Ini dia ngomongnya cuma atas anak-anakku. Atau nih lafaz yang kedua, saya ala Zaidin sama Nasli.
naslih mimma yadum. Atas Zaid, kemudian kepada anaknya Zaid. Saya wakafkan ini tanah atau rumah atau apapun untuk kepada Zaid, namanya seseorang, Zaidin, dan kemudian setelah dia meninggal atas anaknya dia. Udah, stop. Habis itu dia ngomong gitu doang. Dua lapis. Yang tadi anakku cuma satu lapis. Tapi kan yang Z juga habis itu anaknya cuma satu lapis, habis itu udah habis, ya kan? Wakafnya tertuju hanya buat dua lapis itu kan? Bagaimana tuh hukumnya? Walam yazid, udah dia sampai situ stop. Tidak dilanjutkan. Jadi hanya wakaf ini hanya tertuju kepada satu lapis, satu dua lapis. Walam yazid fal azhar sihatul wakaf. Maka apa hukumnya itu? Hukumnya katanya sah wakafnya. Berlaku wakafnya, ya kan? Terus kalau udah habis gimana? Ini anaknya udah habis atau anaknya Z udah habis tadi. Faidan qarada al-madhkur, kalau sudah habis yang disebut tadi, fal azhar annahu yabqa waqfan. Maka kalau sudah habis yang disebut tadi, itu wakaf tetap wakaf. Kan wakaf masih selama-lamanya. Jadi wakaf tetap wakaf, tapi yang dituju udah habis, yang bisa manfaatin udah habis. Terus siapa yang bisa manfaatin? Wakaf tetap wakaf. Wa anna masrifahu aqrabun nas ilal aqrabin nasi. Mana dia tadi? Anna masrafahu ilal waqif. Masrafahu aqrabun nas ilal waqif yauman. Maka kalau sudah habis yang dituju oleh orang yang wakaf tersebut, wakafnya barang wakaf tetap wakaf, ya kan? Nggak bisa pindah tangan, nggak bisa bukan punya siapa-siapa. Maka yang bisa manfaatin itu wakaf kalau sudah habis yang dituju adalah aqrabun nasi ilal waqifi yauman qiradi. Aqrabun nasi ilal waqifi yauman qiradil madhkur. Ketika habis, di hari habisnya nih, ini habis nih, ini hari ini meninggallah satu orang terakhir di antara yang itu. Di hari itu juga dicari siapa orang kerabat terdekat daripada siapa? Yang wakafin pertama yang punya. Bukan kepada yang meninggal, bukan. Jadi yang dituju yang punya rumah itu, yang punya rumahnya, yang wakafin. Nah, jadi walaupun kan yang dituju itu kan belum tentu keluarga dia. Mungkin dia suka sama ulama misalnya. Kalau ini rumah ini buat Z namanya ulama itu kan di kampung itu. Setelah itu anaknya dia lah, boleh. Habis itu dia diam. Maka kalau dia udah habis, kembali ke dicari itu kerabat yang wakaf itu. Ini keluarganya yang ulama ini enggak lagi, udah stop sampai anaknya aja. Nah, maka dia kembali ke kerabatnya, dialah yang berhak manfaatin itu. Kerabat yang mereka cari, anak cucu itu semuanya, ponakan mesan ya kan, kerabat-kerabatnya, apapun yang terdekat dicari. Di antara kerabatnya yang terdekat siapa gitu. Oh, ini ada mesanan, ini masih ada cucu ya cucu. Atas bawah itu dekat tuh, nenek kakek, cucu, anak itu terdekat. Baru ntar samping-samping, ponakan, baru ntar mesanan, paman gitu kan. Paman dulu baru mesanan ya kan, bibi gitu. Maka itu dia, kalau dia udah habis, kalau wakafnya jenisnya seperti itu, maka dicari yang terdekat dari yang mau wakafkan. Walau kana wakaf munqati'al awal. Tapi kalau dia ini jenis yang kedua, contohnya dia wakafin kepada wakaf tu ala man sayulatli. Dia belum punya anak. Dia wakafin sesuatu. Ini saya wakafkan kepada yang kalau saya dapat anak buat dia. Wakaf ini buat dia. Belum dapat anak, belum ada anak. Diwakafin kepada orang yang belum ada, ya kan? Bisa juga ada, cuman belum ada nih orang, nyatanya belum ada. Saya wakafkan kepada wakaf saya ini saya tujukan kepada anak saya katanya. Mana belum ada. Apa hukum wakafnya? Butlanhu, fal madhab butlan, batal. Kalau wakaf seperti itu batal. Wakaf yang seperti itu maka wakafnya batal. Kalau dia mau tertuju, mesti tertuju yang jelas, yang ada. Itu
Itu nih ya, berarti dia dari awal batal itu. Beda kan sama yang tadi. Kalau tadi kan awalnya ada orangnya, setelah itu habis, setelah itu nggak ada, masih lanjut tuh wakaf. Kalau ini awalnya nggak ada, mau dilanjutin kemana? Awalnya aja nggak ada, ya kan? Kalau tadi tuh awalnya ada, teman nggak terputus tertentu terputus, maka itu sah yang pertama. Kalau ini dibalik, awalnya dari awal udah nggak ada, maka batal, ya kan? Batal. Udah, itu yang ini ketiga nggak perlu, ya kan? Yang kalau putus di tengah gimana nggak perlu ya. Itu pokoknya tahu. Berarti wakaf itu mesti kepada seseorang yang ada dulu, baru ntar kalau selanjutnya mah gampang nanti kita cari kerabatnya. Oh ya justru ta'likuhu. Ya, itu tadi. Jadi nggak boleh diwaktukan, nggak boleh digantung, nggak boleh. Mesti wakaf itu mesti langsung. Artinya tidak boleh nanti apabila gini maka saya wakaf, nggak boleh. Memang nggak gitu ya. Kalau wakaf itu mesti saya wakafkan. Nggak pakai nanti urusan nanti. Nanti kalau datang bulan Ramadan maka saya akan wakafkan dari sekarang gitu. Nggak bisa. Nantilah kalau itu mau wakafin nanti aja ngomongnya. Kalau sekarang nggak bisa digantung nanti buat nanti. Jadi wakaf itu mesti kontan. Sekarang gitu. Nggak bisa nanti. Nggak bisa diwaktukan dan nggak bisa nanti. Walau wakaf bisa terkhiar. Kalau dia wakaf pakai syarat. Ini saya wakafkan cuma nanti kalau saya berubah pikiran saya batalin. Kalau jual beli boleh. Jual beli ini saya beli buku. Tapi nanti nih kalau 1 hari 2 hari saya berubah pikiran saya pulangin ya. Saya ke rumah dulu. Saya ada yang mau tunjukin sama orang rumah. Nanti kalau nggak cocok ya saya pulangin. Itu jual beli boleh 3 hari batasnya. Khiyar syarat namanya. Ada khiyar ada 3. Khiyar majlis, khiyar syarat sama khiyar aib. Kalau khiyar aib mah kapan aja. Khiyar aib itu misalnya dia temuin aib di barangnya. Walaupun setelah berapa lama boleh dipulangin ya memang. Kita kan mau beli barangnya. Beli buku dia udah sebulan baru kelihatan nih 10 lembar kosong. Pulangin ini, tunjukin nih kosong. Anda perlu lihat sekarang, udah sebulan. Mau ganti dia mesti ganti ya, gitu kan. Kenapa dia jual barang yang begitu gitu kan. Itu kalau syariah itu diterima. Artinya berhak dia mulangkan itu barang. Itu aib. Berapapun kapanpun selama dia pas. Tapi pas ketemu langsung mulangin. Kalau dia ketemu besok dia pulanginnya, batal. Nggak berlaku lagi. Kalau dia aib itu walaupun kapan aja boleh, tapi ketika ketemu langsung spontan, mesti kontan dipulangin. Kalau nunggu besok lusa, padahal nggak ada uzur, batal haknya. Kapan ketemunya? Kalau yang jualannya pinter, kemarin, ya udah, yuk pengadilan kalah dia, pengadilan syariah kalah dia. Ya. Kalau dia bilang, kalau tadi baru, ya udah, itu kalah yang jual. Tapi kalau malam nemunya kan nggak mungkin toko tutup, itu boleh malam, nggak mungkin pulangin malam-malam, boleh besok. Tapi pagi-pagi jangan sampai siang. Secepatnya enggak segera. Enggak ada batas, cuma kalau dia tertunda tanpa ada uzur batal. Enggak, walaupun sebentar. Kadang-kadang kalau beli buku itu Nemu. ada yang kosong atau ada yang Mulanginnya kapan? Besok, ya kan biasanya kita kan. Itu kalau di kita udah batal, di syariah batal. Kalau nanti kita mulanginnya itu nggak diterima lagi sebenarnya. Kalau hukum syariah ya, tapi kalau hukum buku, toko buku terserah masing-masing kan. Sobek uangnya. Iya, kurang. Iya. Masih langsung ya, di kasir lihatnya. Itu. Habis ya bangun aja nggak sampai pulang, jalan aja udah. Jadi itu aib apa namanya kalau khiyar syarat tadi 3 hari. Anak kalau berubah pikiran anak pulangin itu boleh. Atau khiyar majlis masih negosiasi, anak nggak jadi itu boleh. Karena kalau jual beli boleh. Tapi kalau ini wakaf boleh nggak disyaratin? Anak wakaf cuma ntar kalau anak berubah pikiran batal nggak boleh. Kalau wakaf nggak boleh. Yang artinya walau wakaf bisa terkhiyar batal.
Kalau dia wakaf dengan syarat khiyar itu minta batal, maka batal. Tidak sah wakafnya. Wal asah katanya, wal asah annahu idza waqafa bi syarti an la yu'ajjar. Ittasa' uttubi syartuh. Idza waqafa bi syarti an la yu'ajjar. Ada katanya ada orang wakaf pakai syarat, tapi syaratnya nggak boleh disewakan. Ini rumah saya wakaf buat si Z tadi sama anaknya, tapi ana syarat tidak boleh disewakan buat orang lain. Kalau mereka mau manfaatin silahkan tinggal di situ, tapi disewakan nggak boleh. Jadi yang wakaf hanya mau dia pengen Z ini sholat di situ, rumah itu buat bikin majelis tinggal gitu kan. Kalau orang lainnya belum tentu kan. Dia syaratnya begitu. Boleh nggak? Orang wakaf tadi kan syarat batalin itu nggak boleh. Karena wakaf syaratnya ntar kalau ada berpikiran nggak batal itu wakafnya. Tapi ini wakaf juga tapi pakai syarat seperti itu syaratnya. Katanya uttubi syartuh. Boleh katanya, syaratnya diikuti. Kalau wakaf dengan syarat-syarat yang seperti tadi itu, yang jangan disewakan, itu dia diterima, dibolehkan. Memang maksud dia itu berarti kan. Ada maksud dalam wakaf itu, dia ada maksud ya kan, manfaatnya itu. Anahu idza syarata fi waqfil masjid ikhtisasahu bi ta'ifatin, katanya kasyafi'iyah ukhtussa al madrasah wa ribat. Begitu juga nih, ada syarat juga dia wakaf buat masjid misalnya. Idza syarata fi waqfil masjid, dia wakaf masjid di wakafnya, ya kan, dia bikin bangunan diwakafin buat masjid atau tanah diwakafin masjid. Tapi dia syarat kayak tadi tuh. Syaratnya apa? Ini masjid ikhtisasahu bi ta'ifatin kasyafi'. Hanya boleh untuk yang bermadzhab Syafi'i. Nah, itu dia. Saya wakafkan ini, jadi semuanya hanya yang berjalan di sini hanya sesuai dengan mazhab Syafi'i. Khusus boleh, maka khususlah buat mereka. Artinya kalau orang lain pun ke situ ya mesti ikut mazhab Imam Syafi'i. Gak bisa di situ sholat kecuali dengan sesuai dengan mazhab Syafi'i, pemahaman Syafi'i. Ada itu, Anda pernah lihat tuh di Prasasti. Iya, Anda pernah lihat tuh. Hadal masjid ala mazhab Imam Syafi'i, gitu kan? Diwakafkan masjid ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi imamnya sesuai, bacaan Fatihahnya, kunutnya, khutbahnya, azan 2 kalinya, ya kan? Di khutbah Jumat, apalagi tuh, tahlil, yasin. Ya. Kalau Syafi'iyah pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah belum tentu Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih luas. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hanifah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hambali juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah. Semua mazhab itu yang 4 itu akidahnya sama. Tapi kalau Syafi'i khusus lagi, fikihnya berarti fikihnya Imam Syafi'i. Ini fikihnya yang berbedanya cuma di fikih nih. Kalau mazhab ini berbedanya hanya di tata cara ibadah. Tapi kalau batinnya, akidahnya sama. Nggak apa-apa, kita guru kita itu dari Afrika ada itu kan, Syekh Muhammad Amin Syafi'i, guru kita diambil dari Afrika, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tinggal di pesantren, di Ribat kita tinggal kasih kamar, sholat imam nggak masalah. Dia makmum kita makmum sama dia nggak masalah. Walaupun mazhabnya berbeda. Cuman ya agak karena dia terbiasa dengan tata cara itu agak kagok aja gitu. Biasanya nggak bismillah dia ngikutin kita, jadi mesti dia baca bismillah, kunut gitu. Jadi dia bukan nggak bisa, cuman karena terbiasa di kampungnya itu dengan mazhab itu, jadi untuk awal-awalnya kagok dikit. Kopiah di sana nggak, di Afrika itu nggak menjadi muru'ah. Artinya kalau kita kan orang biasa aja selalu pakai kopiah, apalagi ulama besar kan. Ini ulama besar, tapi kopiah di sana bukan muru'ah, artinya nggak pakai kopiah biasa.
gitu. Jadi kakek ini kadang-kadang pernah mengantri ke majelis tanpa kopiah, tapi dia lupa di sini. Kalau di sini kan aib, ya kan? Kalau di sini jadi di waktu di sana, jadi balik lagi dia lupa tapi udah sampai kopiah belum, lihat orang pada kopiah kan dia belum balik lagi pakai kopiah karena di sana biasa gitu kan. Jadi hanya itu doang yang berbeda tata cara ibadah zohirnya, zohir badan. Tapi kalau batinnya akidahnya sama. Banyak di antara buku akidah kita pengarangnya mazhab Maliki. Syarah-syarah Jauhar Tauhid itu kan kita buku-buku tauhidnya itu Jauhar Tauhid apa? Pensyarahnya itu banyak kita lihat itu Al-Maliki, mazhab Maliki. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki kan Maliki. Maliki itu maksudnya mazhab Maliki. Muridnya semuanya orang Indonesia Syafi'i. Murid yang ngaji sama Syekh Muhammad Maliki, guru besarnya Syekh Muhammad itu tetap berpegang sama Malikinya karena Hasani bermadzhab Maliki, tapi muridnya ditampung Syafi'i, nggak diganggu, nggak mesti jadi Maliki, nggak mau, nggak mesti diambil guru khusus ngajarin Syafi'i. Nanti ilmu hadis sama ilmu tafsir sama, kalau ilmu hadis sama tafsir sama kan, mau Syafi'i mau Maliki, ilmu tafsir sama ilmu hadis sama, ilmu usul apa ilmu yang lain sama, yang beda cuma fikihnya doang. Jadi kalau pas tafsirnya sama, yang ngajarin Syekh Muhammad Maliki, Syekh Muhammad Ali. Tapi pas fikihnya kan beda. Fikihnya Syekh Muhammad Al-Maliki, kita Indonesia Syafi'i. Jadi diambil guru tuh berfikih khusus supaya nggak kagok kan. Nggak boleh di daerah yang mayoritas Syafi'i, tidak boleh tiba-tiba imam gitu mazhab lain, itu kan bikin ricuh. Ketika orang sudah terbiasa dengan di kampung itu dengan satu mazhab, jangan dibikin, kan udah rapi sholatnya sesuai dengan mazhab Syafi'i, jangan digaduh gitu maksudnya. Kan kalau yang benar yang mana ya? Ini jadi kan timbul pertanyaan nih. Kalau dia pendatang mesti ngikut, ya kan? Jadi nyamain gitu, jadi nggak bikin pertanyaan. Iyalah, jadi ngikut, jadi nggak bikin gaduh. Kalau misalnya memang di daerah dia, kita tinggalnya ke sana ya, kita ngikut ke dia otomatis. Nggak kita paksakan orang. Orang hal itu kan nggak masalah, perbedaan mazhab. Kalau fikih nggak masalah, yang nggak boleh akidah. Akidahnya makanya semuanya sama, satu. Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini kan kalau dikhususkan, masjid kita khususkan, ini saya wakafkan masjid, ini tanah buat masjid sesuai dengan mazhab Syafi'i. Pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Syafi'i kan. Kalau dia bilang Ahlussunnah wal Jamaah, berarti semua mazhab boleh gitu kan. Kalau di Mekah apa? Abu Hanifah kali ya. Di Mekah di India banyaknya Abu Hanifah. Yang paling tua mazhab Abu Hanifah ya kan. Mazhab tertua Abu Hanifah. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Iya, yang paling mazhab pertama ya. Adanya mazhab. Habis itu baru Maliki. Habis itu Maliki baru muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baru Hambali. Ya. Kemana Hambali? Oh, ulama besar. Orang kafir lihat muka Imam Hambali masuk Islam. Bercahaya gitu apa namanya? Haibah. Imam besar, dahsyat gitu, artinya bikin suatu cetusan apa namanya? Kaget lah, orang luar biasa, bukan orang biasa. Walaupun setelah Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i. Jadi sampai hampir, jadi muridnya kayak pindah gitu. Orang lihat kagum. Bukan orang biasa-biasa, kan jarang dengar. Cuman ketika itu, udah orang semua tertujunya ke situ, ke Hambali, ke Imam Hambali. Imam besar, bukan orang biasa, alim, soleh, takwa, penuh gitu. Dan orang luar biasa. Kalau datang kita ke sini, nggak gitu, semuanya ngumpul ke sana. Kita bakal ngumpul ke dia gitu, karena orang antik. Enggak, dia kalau saking luasnya ilmunya, dia buka pemahaman sendiri. Nggak boleh. Kalau orang sudah selevel tertentu di fikih, itu nggak boleh ngikut. Kalau ilmu fikihnya luas, ya mesti keluarkan pemahaman dia supaya orang manfaat lagi ke dia gitu.
Ketika orang sudah sampai ke level tertentu dalam ilmu fikih khususnya, dia nggak boleh ngikut lagi ke pemahaman orang. Langsung dia mengeluarkan hukum dari Al-Quran, hadis, dengan keluasan ilmu yang ada tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dia namanya kalau di fikih levelnya mujtahid mutlak. Namanya orang itu level ilmunya mujtahid mutlak. Imam Syafi'i mujtahid mutlak, Abu Hanifah mujtahid mutlak, Imam Maliki mujtahid mutlak, Ahmad mutlak. Syaratnya banyak. Itu semuanya lah. Ilmu alat, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu semuanya. Jadi dia memahami Al-Quran itu dengan seluruh keluasan ilmu yang ada, dia bisa jadi paham, benar-benar paham tentang Al-Quran. Bukan cuma terjemah Quran doang, bukan. Memahami ini letak ini kemana arah ini ya gitu. Alurnya kemana? Yang dimaksud dengan Al-Quran ini kemana gitu. Hadis ini gimana? Sambungnya gimana gitu. Dan menghafal semua hadis-hadis yang ada banyak ya kan, semua riwayat-riwayatnya. Orang-orangnya mesti satu-satu tahu. Ini perawinya pulang tahu nih pulangnya tinggal di sana. Dia ketemu sama ini berapa tahun hidupnya tahun gitu. Ini teman-temannya ini agak di teman-temannya agak kurang dipercaya dia. Maka hadisnya ntar doif. Di antara kalangan temannya ini terkenal dia pernah bohong ya, pernah atau kurang dipercaya. Nah, itu menjadikan hadis itu karena lewatnya di dia jadi doif. Tapi ini enggak nih semua hadis ini orang terpercaya sampai gitu. Maka terjadinya ini hadis sahih. Nggak ada orang yang diragukan di situ. Karena semuanya bagus dan hafalannya kuat dan orangnya itu mesti dikuasai sama ulama-ulama seperti itu. Berapa lama itu belajarnya? Kayak Imam Bukhari kan. Imam Bukhari itu ngafal, ya kan diuji tes dari mudah-mudahnya dari hafalan hadisnya kuat sekali. Pas diujinya tuh kayak 10 hadis gitu dengan riwayatnya. Pernah nggak kamu dengar nih hadis pertama ini rawinya fulan diacak, hafalannya diacak. Dia udah hafal sekian ribu hadis, di antara itu diambil 10 dan diacak. Diacak sama rawi-rawinya diacak. Dengar aja kan ayat yang 1, 2, sampai 10 kan. Ya, coba apa komentar kamu dengan hadis ini? Itu Imam Bukhari diulang tuh satu-satu, acakannya diulang. Baru dengar sekali tuh acakannya. Itu yang pertama, ini yang nomor 2 sama ini kebalik ini sama ini. Terus tapi bisa kerekam yang baru dengar itu yang udah hafalannya sih udah rapi. Yang 1000 hadis itu kan dia udah hafalnya kuat. Cuman ini yang baru dengar 10 itu dengan ngacak itu kerekam juga sama kerekam dan tahu di mana salahnya. Betul. Tajam banget berarti jeli, teliti. Jadi nggak sembarangan ulama alim bener ya kan, nggak main-main. Itulah ulama-ulama kita itu, ya kita perlu berbangga kan, mereka lah imam-imam kita kan. Insya Allah kita nggak bakal salah. Iya. Oh, kalau bukan bukan ribuan lagi, puluhan ribu. Berapa kemarin itu kita baca 20.000 ya? Iya. 20.000 ya? Yang tertulis di Bukhari cuma 7.000. Disaring dari 20.000 ya? 20.000 yang sahih, ada lagi yang nggak sahih berapa lagi ya? Bagaimana ngafalnya itu? Ya. Di luar Al-Quran. Al-Quran dengan qiraat yang ada 7 macam qiraat. Dengan 10 qiraat kadang-kadang. Qiraat maksudnya berbeda cara bacanya kan? Itu ada hafalan terberat itu. Apa namanya itu? Hafalan matan terberat itu tentang qiraat itu. Apa namanya? Susah sekali. Kalau iya bait-baitnya itu susah sekali itu. Apa tersusah itu? Apa namanya itu kitabnya lupa. Kitabnya itu 1000 bait juga 1000 bahasa. Apa namanya itu? Ya, kecil kitabnya. Cuman hafalan terberat itu. Mesti jeli, mesti teliti sekali dan 1000 baris. Kalau yang lain hafalan lain ada nadanya, ada bisa dihituin, bisa iramain dan pendek. Ini enggak udah panjang, rumit, terus susah gitu bahasa-bahasanya. Orang-orang bukan kita. Orang-orang bukan kita ya.
Orang-orang yang hari-harinya belajar, ya kan? Habis waktu. Kayak Imam Nawawi kan nggak nikah sampai saking habis waktunya buat belajar mulu. Ini kita baca kitab Imam Nawawi. Susah Imam Nawawi. Meninggal enggak umur 48 apa? 45. 45. Bukan Nawawi nanti. Nawawi Bantani tabarukan dengan nama Imam Nawawi Bantani, tabarukan dengan nama yang Nawawi yang asli. Sebelum Nawawi Bantani ada lagi Nawawi yang asli. Jadi Imam Nawawi Bantani itu namanya tabarukan dengan pengen seperti dia gitu. Bukan, Nawawi Bantani juga dahsyat, cuman ini dia jauh Nawawi yang asli itu. Nawawi. Iya, itu dia namanya tabarukan dengan nama yang Nawawi yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau dikhususkan wakaf tersebut buat sesuatu golongan boleh katanya ukhtus dan jatuhlah dan khususlah katanya dan sah wakafnya dan berlakulah itu syarat itu sebagaimana tadi kan. Madrasah waribat atau madrasah rumahnya diwakafin hanya buat fungsinya buat madrasah, ya kan? Atau buat pesantren, jatuhlah, ya kan? Nggak boleh fungsi lain gitu misalnya kan? Boleh. Gitu ya. Nasibahu yusraf al-akhir. Itu nggak boleh jadi. Wakaf tu ala auladi walidayni. Ya kalau dia ngomong ini saya wakafkan buat anak-anakku dan anak-anak-anakku. Buat anak-anakku sama buat cucu-cucuku gitu kan. Ini saya wakafkan untuk anak-anakku dan untuk cucu-cucuku. Gimana itu jadinya? Berarti buat mereka kan? Berurutan apa sama rata? Sama rata kalau dia pakai dan. Ini kalau saya wakafkan buat anak-anakku dan cucu-cucuku, maka cucu yang ada sama anak yang ada dalam hak bermanfaat sama wakaf itu sama. Kecuali pakai setelah bacanya. Saya wakafkan buat anakku, kemudian buat cucuku, baru itu berurutan. Tapi kalau dia bilang dan, maka walaupun cucu masih kecil sama ini, maka dalam hak itu sama. Maka dalam kata-kata mesti hati-hati kan dalam apa? Maksud dia maunya gimana? Jadi kalau ya maksud diatur. Jadi kalau dikatakan kemudian, maka tertib berurutan. Cucu belum boleh bermanfaat atas itu wakaf sebelum anaknya nggak ada semua. Kalau dia pakai itu berurutan, anaknya udah nggak ada semua, barulah giliran cucu. Ya. Kalau cucu yang itu masih ada, kalau cucu yang itu juga nggak ada, ya cucu yang ada tinggal kan, cucu yang ada. Kalau dia bilang anak saja, maka anak-anak saja, maka cucu nggak masuk, ya kan? Kalau anak, cucu nggak masuk. Kalau dia mau, kalau keturunan mungkin ya, tapi kalau anak ya bahasanya anak. Kalau keturunan, bahasa Arab beda-beda ini. Kalau kita bahasa Indonesia keturunan gimana ya? Keturunanku. Anak cucu. Maksudnya dari anak perempuan juga enggak? Ini dalam bahasa Arab dibedain. Nah kalau di dalam bahasa Arab ini dzurriyah sama nasl beda, sama akib beda. Bahasanya beda. Tapi kalau bahasa Indonesia gimana? Kalau bilang keturunanku, anak yang perempuan juga keturunan dalam bahasa Indonesia. Cucu kita dari anak perempuan juga keturunan. Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia. Kalau yang bernasab kepadaku berarti enggak ya. Yang bernasab berarti anak laki, cucu dari anak laki gitu ya. Ini saya wakafkan kepada yang bernasab kepadaku, maka keturunan enggak beda itu ya. Itulah mungkin bedanya. Kalau dia mau dia khususkan buat hanya yang laki-laki saja yang atau anak laki tapi anak perempuannya kan setelahnya kan bernasab juga kan ya. Yang penting ketika dia sudah perempuan putus. Ketika perempuan putus, tapi kalau masih laki yang perempuan masih kena di bawahnya satu.
Nah, kalau dia bilang kepada yang bernasab kepadaku, maka itu yang jalur laki aja. Ketika dia sudah perempuan maka putus. Tapi kalau keturunanku berarti masuk gitu ya. Bahasa Arab itu juga duriyah. Kalau duriyah masuk itu anak-anak dari anak perempuan masuk ke wakaf itu. Tapi kalau yang nasab tadi nggak masuk. Ya, jadi kata-kata itu mesti diperhatikan juga, ya kan? Ya pula ya. Man yantasibu ilayya min qaumin. Oh, yang bernasab maka dia laki-laki. Wasifah mutaqaddimah ala jumlah mutaqaddimah kul waqaftu ala muhtaji wa wasifah mutaqaddimah ala jumal ma'tufah tu'tabar fil kul waqaftu ala muhtaji. Oh, dia mau sifatin anak-anaknya, nggak semua anaknya katanya. Ya, contohnya dia mau wakafin buat anak sama cucu. Cuman dia mau sifatin anak-anak cucu yang butuh saja misalnya. Atau yang belum punya rumah. Ini rumahnya mau diwakafin kepada anak-anak cucu yang belum punya rumah. Nah, bisa kata gue boleh tuh kata contoh ini kita. Waqaftu ala muhtaji auladi wa aulad wa saya wakafkan kepada yang butuh atau yang belum punya rumah dari anak-anakku atau cucuku. Boleh ditambahin tuh sifatnya. Maka terkhususlah kepada mereka. Tidak boleh yang lain. Walaupun anak yang lain ada. Itu ya, bisa dikhususkan seperti itu. Kecuali yang fasik. Ini saya wakafkan kepada anak sama cucu saya yang butuh. Kecuali kalau ada yang fasik maka nggak boleh dia bermanfaat sama wakaf saya ini. Ini sebenarnya kalau yang fasik yang dosa besar itu maksudnya. Kalau ada anak aku atau cucuku yang dosa besar, dia tidak boleh bermanfaat sama wakafku ini. Dia mesti takwa. Ya, takwa. Bisa gitu ya kan? Yang ninggalin sholat nggak boleh. Atau yang ini apa dia syaratin yang kepada anakku, pada cucuku yang sholatnya tidak pernah tinggal, gitu boleh. Yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Batal. Iya. Perjalannya waktu kan dia nggak sholat lagi. Bukan, malah sholat. Bagus. Oh iya boleh, setelah dia apa boleh lah. Jadi kalau misalnya ketika dia fasik itu nggak boleh. Ketika dia fasik nggak boleh dia memanfaatkan itu. Ketika dia tobat ya, kan tergantung tobatnya itu kan masih setahun kalau yang dosa besar. Kalau dia kembali nggak fasik lagi, masuk ke sifat anak-anak tadi itu kan. Kalau wakaf itu tanpa diperuntukkan, saya wakafkan tanah saya untuk wakaf misalkan. Tapi saya punya anak-anak, tapi saya nggak maksudnya dengan bahasa ucapan saya wakaf sendiri. Itu si anak itu berhak atau dia maksudnya dia berhak dapat pahalanya atau gimana? Karena kan tadi saya mewakafkan ke nama pribadi. Jadi kalau tadi kan kita berbicara saya mewakafkan nanti buat anak-anak saya dengan sekian. Kali ini walaupun saya punya anak, tapi saya mewakafkan tanah saya untuk musola misalkan. Tapi tidak, maksudnya untuk anaknya tidak terucap. Kalau saat saya sudah meninggal. Kalau untuk musola berarti muslimin kan? Termasuk anak masuk situ. Jadi dia walaupun tidak terucap. Cuman dia nggak berhak ngatur-ngatur. Iya. Ya kan? Cuman sholat di situ masuk boleh. Muslimin semua kan kalau musola. Tergantung. Ya pahala enggak lah, yang punya wakaf aja. Jadi kalau manfaatnya ya kalau dia musola buat muslimin maka anaknya masuk. Tinggal dia musola siapa khususkan boleh gitu kan, kalau mau dikhususkan. Tapi kalau pahala enggak lah, pokoknya yang beramal. Anak yang wakafin. Anaknya wakafin lagi gitu kan, tambah tanahnya sebelah. Kalau pahala enggak yang wakafin, kalau yang dituju enggak bisa. Kalau anaknya mau yang ngatur musola maksudnya itu kan.
Nggak tahu, boleh ngatur musola ya kan? Yang ngatur musola itu nanti nih nadir ya. Nadir namanya, nadirnya siapa? Itu boleh. Saya yang wakaf, saya mau yang nadir itu hanya anak cucu saya. Orang lain nggak boleh. Wakafnya buat muslimin, tapi yang ngotak-ngatik ini musola ini yang berhak hanya keturunan saya. Nah, itu boleh. Nanti turun ya. Gitu boleh. Jadi orang lain hanya manfaatin itu, nanti nadirnya tergantung dia maunya siapa gitu. Boleh. Itu kan maksudnya kan? Bukan pahala maksudnya dia. Bukan pahala. Wala zahara dan Susahnya nadirnya nggak disebut-sebut gitu. ini belum. Nadir ini ntar. Nanti mesti disebut juga nadirnya. Ya, tadi kan masih tujuan wakafnya ke siapa-siapa. Karena al-adhar anal milka. Jadi wakaf ini punya siapa sih barang wakaf ini? Anal milka fi raqabatil mawquf yantaqil ila Allah Ta'ala. Wakaf ini kalau sudah disebut, maka kepemilikannya pindah ke Allah. Punya Allah udah. Tanahnya, ya kan? Kalau dia wakaf tanah, bangunan, semuanya. Jadi nggak bisa dijual beli lagi. Nah, jadi kepemilikan anal milka fi raqabatil mawquf, dalam benda yang diwakafkan, yang taqilu berpindah ilallah ta'ala, kepada Allah. Ayyan fak anisqisasil adami, maka terlepas dari kekhususan kepemilikan manusia. Berarti tidak manusia lagi yang punya Allah. Kalau sudah diwakaf punya Allah. Fala yakun lil waqif wala lil mawquf alaih. Bukan buat yang punya tanah tadi aslinya yang wakafin, bukan juga buat yang dituju. Oh, ini wakafin tujuh buat anak-anakku. Berarti dia yang punya? Enggak, dia nggak punya. Dia hanya berhak memanfaatkan. Tujuan wakaf itu kan ke dia. Dia hanya bisa memanfaatkan manfaat dari benda yang diwakafin itu. Untuk memiliki tidak. Yang punya juga udah lepas punyanya. Kalau dia udah nyebut wakaf tuh, maka udah lepas, bukan punya dia lagi, udah punya Allah. Hanya tujuannya itu tergantung yang wakafin kemana manfaatnya. Tapi bukan milik siapa-siapa, hanya milik Allah. Manafi'uhu milkun, maka manfaatnya punya siapa? Milkun lil mawquf alaih. Maka manfaatnya milik. Manfaatnya yang bisa manfaatin barang wakaf itu atau benda wakaf itu adalah yang dituju daripada lafaz wakaf itu tadi, mawquf alaih. Bagaimana dia manfaatkannya? Ya yastawfiha bi nafsi. Dia manfaatkan dengan dirinya sendiri, wa bi ghairihi, atau dengan orang lain. Boleh kalau yang dituju tersebut. Anak nggak mau, anak kan punya rumah, misalnya kan? Ini wakaf buat anak. Udah deh, nanti teman anak itu tinggal situ deh. Itu hak anak itu. Wakaf itu hak anak. Boleh nggak? Boleh katanya. Selama tadi itu yang nggak disyaratin tadi itu. Kalau disyaratin tadi itu, boleh diwakafin, cuman nggak boleh disewain atau nggak boleh dipinjamkan ke orang lain. Nah, itu boleh. Tapi kalau tanpa disyaratin, bebas. Yang dituju wakaf tersebut kepadanya, manfaat itu punya dia. Mau dia manfaatkan sendiri atau orang lain, atas izin dia, atas suruhan dia, boleh katanya. Punya dia. Kayak rumah sewa. Rumah sewa punya siapa? Punya Pak Rahmat. Kan punya Pak Rahmat, punya kontrakan. Rumah sewa punya Pak Rahmat. Anda udah sewa. Pak Rahmat boleh tinggal situ. Yang manfaatin mana boleh, punya rumahnya Pak Rahmat. Anda udah sewa setahun. Boleh nginep situ? Ya aneh. Yang nginep kan? Yang aneh yang nyewa, manfaat rumahnya punya Pak Rahmat, manfaatnya punya anak udah sewa, anak boleh ajak tamu ke situ? Boleh. Orang lain boleh kita anak ajak karena yang punya manfaat anak, kunci punya anak pegang. Nanti udah habis kontrak baru kembali ke Pak Rahmat gitu. Jadi manfaat wakaf ini punya yang dituju tadi, dia boleh manfaatin dengan dirinya sendiri, boleh dia buat orang lain sesuai dengan syarat ya. Itu tanpa syarat. Iya, tanpa syarat. Kalau sesuai dengan syarat berarti. Itu wa yamlikul ujra, kalau dia ternyata tanpa syarat tadi, ternyata dia sewain. Tujuan wakaf ke dia, anak punya rumah katanya. Udah nggak sewain deh. Kan wakaf buat anak. Boleh nggak? Boleh. Dapat
dapat duit sewanya buat dia. Boleh dapat duitnya dari situ. Dari yang barang wakaf itu. Kalau dia sewain. Kan muslimin itu. Bukan punya. Masjid banyak, punya ruko, punya ini. Disewain ntar uangnya buat masjid banyak. Oh. Tanah masjid luas, diusahakan kan? Boleh. Iya, boleh. Disewain kan? Bukan buat pribadi, kan? Buat kepentingan umum kan? Kalau masjid tujuannya buat muslimin, berarti kembali ke muslimin. Supaya nyaman di masjid, karpetin dari uang situ. Supaya nyaman di masjid, bersihin dari uang situ. Orang bersihin kan mesti ada orang ya ada standar lah ya kan, standarnya berapa. Terus ini perlu dicek setahun sekali. Itu kan buat kenyamanan muslimin kan. Jadi semuanya dikelola aja buat itu, bukan buat pribadi nggak boleh. Kecuali wakaf itu buat dia pribadi kan enggak. Ini kan kalau masjid berarti muslimin ya. Yang dituju muslimin. Maka nggak boleh perorangan kan. Yang manfaatin itu nggak boleh perorangan. Yang wakaf yang nyumbang tadi udah niat ini buat orang sujud gitu. Buat bangun masjid akhirnya untuk orang sholat. Iya. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak maksudnya? Jadiin toko, disewain atau jadiin. Ini udah dibatasin jadi bangunan masjid gitu, dipotong. Iya, kan untuk masjid. Dipotong hak masjidnya. Jadi waktu niatnya orang itu untuk bangun masjid gitu kan. Iya, sepotong tanah itu. Setelah jadi ternyata buat ruko atau dibuat lahan parkir. Untuk kepentingan masjid. Iya. Kepentingan masjid. Tapi yang niatnya tadinya untuk masjid. Ragu kepentingan masjidnya ragu. Masjid dapat tinggal pengurus. Ini beda Iya, apa namanya? Beda gitu. Iya. Niatnya awalnya untuk masjid nih. Umumnya untuk masjid. Orang kan mau tuh buat masjid. Tapi ternyata jadi bukan masjid gitu. Jadi lahan parkir atau jadi bahan atau toko atau apa gitu. Padahal di lahan masjid. Di lahan masjid. Umumnya untuk masjid gitu. Tapi ternyata dipotong. Masjid. Ya ada buat sarana masjid ada ya kan. Kayak kamar mandi mana boleh di lahan masjid. Nggak boleh. Kamar mandi nggak boleh di lahan masjid, mana boleh. Masjid nggak boleh ada kamar mandinya ya kan. Ya, makanya semua kamar mandi kan di luar masjid. Makanya itu masuk ke pekarangan masjid, halaman. Jadi ketika wakaf masjid itu kan ya jangan semuanya full masjid. Prasarana parkir, apa kamar mandi, yang terpenting kamar mandi. Mana boleh kamar mandi masuk ke lingkungan masjid ya kan, yang diwakafin masjid. Orang boleh kan, kalau masjid kan boleh i'tikaf, boleh sholat tahiyat, kamar mandi mana bisa, ya kan. Jadi ketika dia wakaf masjid itu dia mesti ini semuanya buat masjid, prasarana masjid kan, yang masjidnya ini gitu kan, sholatnya ini sisanya prasarana daripada masjid, boleh ruko, boleh apa yang lain. Untuk kemakmuran masjid kan ya. Iya. Iya, ntar nazir itu. Nah, ntar yang mengerti itu peta-petaan itunya nazir nanti itu. Maslahan masjid kan. Boleh nggak orang lain semua ngatur? Nggak boleh, nazir yang ngatur. Nah, nazir itu ditunjuk oleh yang wakaf nanti itu. Yang wakaf itu dari awal dia tunjuk siapa nazirnya. Tapi kalau dia lepas ya nanti muslimin lah rembuk kan. Orang setempat itu kan. Kalau nggak ada yang tunjuk. Nazirnya itu tahan dulu itu ya. Belum kena. Jadi bisa hati-hati gitu. Mesti jelas. Masjid atau masjid harus jelas. Jadi sebetulnya sih
kalau kita mau sederhana yang paling sederhana, kalau memang itu lelah yang masjid, kemudian dimanfaatin disewa buat antena, buat masjid, ya buat pemakmuran masjid, itu kan paling sederhana. Harusnya pemakmuran masjid itu kan dibilangnya ada pengurus, kan pengurus punya honor, kasih selain jabatan itu pemakmuran, bukan kira-kira yang paling sederhana gitu kan. Cuman kadang bikin pusing, pusing ya kan, nggak pusing. Ya. Pemakmuran masjid bikin pusing. Buah-buahan katanya kata Maroh, buah-buahan kalau dia ada wakaf itu ada itu, maka yang dituju tadi itu dia boleh memanfaatkan itu buah ya kan, yang dituju tadi. Kalau kan tadi kan kita masih ngomong yang dituju, maka kayak tadi dia anak nggak mau tinggal situ, anak sewain aja, dapat duitnya boleh buat dia duitnya. Kalau atau buah-buahan ada yang tumbuh situ berbuah, dialah yang boleh manfaatin itu buah buat dia makan atau buat yang lain-lainnya. Ya. Atau di situ ada ternak di situ juga antar apa? Pokoknya semua yang berbuah di situ semua yang manfaat buat dia manfaatnya. Paling tak ada bahwa orang sejarah pohon sampai kalau pohonnya kering tetap wakafnya ada. Maka batangnya dimanfaatin. Tapi masalah arti. Jawazu bai hasil. Ini dia. Wal asahu jawazu bai hasil masjid ila balik. Soalnya yang sahih bahwasannya boleh menjual karpet masjid kalau sudah rusak atau tiang kalau batang zaman dulu kan masih pakai tiang pakai batang pohon. Kalau sudah nggak bisa dipakai, sudah pecah. Walam tasluh tidak bisa dipakai kecuali nggak ada bisa kecuali dibakar. Karpet masjidnya udah ketuaan atau batang tiang yang dari batang pohon tapi udah hancur ropos, nggak bisa kecuali itu kan wakaf tuh, ya kan, nggak boleh dijual. Katanya ini boleh kalau udah gitu mah boleh katanya. Illa jawazu bai'i hasril masjid idza baliyat, kalau sudah memang nggak bisa dimanfaatin lagi. Selama masih bisa dimanfaatin, manfaatin. Kalau nggak bisa, boleh katanya. Kalau nggak bisa dipakai lagi kecuali dibakar. Emang tapi ada yang mau beli ada? Iya, udah jelek. Ada dulu nih. Kalau karpet udah bekas masjid kan biasanya masih bagus tuh. Kita wakafkan lagi ke musola gitu di daerah yang itu banyak. itu punya masjid itu, Iya. wakaf, nggak boleh. Siapa yang punya? Jual belinya gimana? Ya kan biasanya Jual belinya gimana? Yang punya kan mesti yang jual yang beli, yang jual yang punya. Nggak bisa. Ini kalau ini kayak pengecualian ini. Cuman tuh siapa yang mau beli? Jawazu bai hasil. enggak 15 masjid. Dan kalau itu kalau udah jelek nih Pinggir daerah masjid punya yang baru gitu kan. Nggak dijual, dilempar ke musola yang di daerah. Dibakar apa diwakaf gitu. Tidak, boleh nggak? Cuma kalau dia wakafnya tujuan ke masjid itu, nyebut nggak dia itu di tujuan masjid itu? Iya, kan itu karena dikasih ya. Nggak yang wakaf pertama yang karpet itu. Boleh nggak masjid lain? Nggak ada syarat soalnya dari yang Masjid pertama. mana aja, masjid mana saja gitu. Iya, kecuali dikasih syarat. Nggak, yang karpetnya tadi. Iya, yang karpet kamarnya dikasih syarat. Kalau mau nggak kepake masih bagus buat disewain, mungkin bisa. Kalau nggak disyaratin kan nggak ada hal. Musik situ, musik masjid itu. Ini kan jawazu bai hasil masjid al-mawqufah, boleh menjual karpet masjid yang diwakafkan idza baliyat kalau sudah rusak. Walam tasri di alla tabdi' wa yuti'il makan biha min ghairi faidah fatah silu nazrin yasir, walaupun harganya dikit. Katanya maka fatah silu nazrin, mendapatkan yang dikit yang min samaniya daripada hasil jualnya, yaudu ilal waqaf aula, maka ntar uangnya itu kembali ke manfaat masjid
lebih bagus daripada dibuang, min diaiha. Wala tadkhul bidzalika tahta bai'il waqf. Dan hal itu bukan menjual wakaf katanya. Ya nah surat fi hukmil ma'dumah. Karena itu karpet tersebut yang sehingga nggak bisa dipakai lagi kecuali dibakar, dianggap sudah bukan barang yang ada, itu dianggap barang sudah tidak ada. Jadi bukan menjual barang wakaf itu, menjual barang yang udah tidak ada itu katanya. Daripada tidak ada sama sekali, masih ada duitnya, lumayan untuk dikembalikan ke masjid lagi katanya gitu. Wahwal mu'tamad itu dia. Berarti pindah tangan nggak boleh. Harus ada jual belinya juga gitu ya. Kalau sudah sama sekali nggak bisa dimanfaatin gitu berarti. Kalau Masih bisa dimanfaatin sampai nggak layak lagi, sampai nggak bisa bukan nggak layak kan masih bisa tuh kalau layak ya, sampai nggak bisa dimanfaatin, nggak ada kecuali dijual dibakar, maka silahkan kalau ada yang apa, selama masih bisa manfaatin gitu maksudnya. Kalau di masjid belum banyak, di masjid karpetnya banyak itu berlimpah. Tetap masih dipakai lah itu nggak wakaf. Tetap dipakai. Iya ganti-gantian itu dipakai wakafnya itu. Hah? Iya, nggak bisa diulangin lagi. Ya itu nadir itu mesti jangan satu aja lah. Ya kan kalau orang wakaf kan dia supaya pahalanya. Itulah tugas nadir itu ya, supaya menyamaratakan itu semuanya ntar. Artinya ini karpet ini pakai ganti ntar acara Jumatan depan pakai yang ini, pakai yang ini. Jangan yang baru aja. Kan yang lain mau pahala juga. Sampai udah bertahun-tahun sampai rusaknya sampai nggak bisa dipakai lagi, baru jual kalau ada yang mau beli. Kalau tangga yang baru ada. Kalau nunggu yang lamanya baru jual kan nggak ada yang beli. Nah ini masih Ya, Nazirnya mesti ngerti makanya. Nazir nggak ada di sini. runtuh, masjid runtuh, nggak bisa dibangun lagi. Ya udah, itu wakaf terusnya tanahnya, ya kan? Kalau misalnya kalau nggak ada yang mau bangun lagi, itu nggak bisa dialihkan menjadi rumah, jadi yang lain-lain. Tetap, udah masjid itu. Tapi kalau wakafnya bertindak mungkin gini, saya wakafin terus akhirnya runtuh tuh di masjidnya. Tapi saudara saya Siapa berarti yang berhak menjadi nadir, ya kan? Fanadhar lil qadhi, maka yang berhak menjadi nadir adalah hakim, nanti pengadilan hakim. Wa syaratun nadir adalah wal kifayah. Syarat yang orang boleh jadi nadir itu mesti orang adil, ya, bukan orang fasik. Kalau di sekitar situ nggak ada orang adil, gimana nyari orang adil? Adil maksudnya? Ya, artinya ngerti masalah fungsi tugas nazir. Enggak, adil itu maksudnya nggak dosa besar, nggak tukang mabok, bukan ninggalin sholat. Adil itu gitu. Kalau dia nggak tahu, bukan mabok, nggak pernah dosa besar. Adil itu dosa kecil, kepleset jauh, bukan setiap hari dosa kecil. Baru dia adil. Kalau dia dulunya dosa kecil terus menerus doyan, mesti setahun dulu di stop, baru dia kembali adil lagi. Baru ntar kalau kepleset lagi dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan itu fasik tuh, nggak adil tuh, nggak boleh dia. Ini syaratnya mesti adil, nazir itu mesti adil. itu bukan berarti harus ngerti fungsinya. Bukan, kalau adil bukan itu. Kalau adil itu ke situ arahnya. Nazir itu yang adil kan? Adil itu bukan yang ngerti, adil itu yang tidak fasik. Terus kifayah. Yang kedua syaratnya mesti dia mampu untuk mengelola. Kamu punya kemampuan. Kemampuan untuk mengelola. Boleh tidak ila tasarruf. Tidak ila tasarruf mampu untuk mengelola ya.
adil dan mampu untuk mengelola. Kemudian apa tugasnya? Tugasnya nadir apa? Wazifatuhu, tugasnya imarah, memakmurkan ya. Kalau perlu dibangun, membangun. Wal ijarah, kalau perlu disewa, disewa. Wa tahsilul ghullah, kalau perlu dia dikembangkan, dikembangkan. Maksudnya ini perlu pengembangan ini supaya berbuah, supaya ini tanahnya jadi besar lagi. Silakan, itulah kemampuan nadir itu. Wa qismatuha, pembagiannya kalau memang sesuai dengan syarat-syarat yang dituju oleh orang wakaf ini, kan dia belum tentu dia yang ditujukan buat anak cucunya, tapi nadirnya ini pamannya. Nanti dia hanya mengelola, dia arahkan ke situ. Dia hanya mengelola berarti gitu kan. Dia belum tentu yang dia dapat. Maka tugasnya itu memakmurkan, menyewakan kalau perlu, membuat berbuah makin luas lagi manfaatnya, kemudian membagikan. Orang wakif ini boleh membatalkan nadir. Kalau dari tunjuk nadir setelah berjalan tentunya dia cabut boleh. Azlu man wallahu. Diganti orang lain boleh. Yang nadir si wakaf pertama ya. Si pewakaf yang pertama boleh membatalkan nadir yang dia tuju. Kecuali nadir tersebut masuk dalam syarat, nggak bisa. Saya wakaf dengan syarat gini. Jadi wakaf itu terkait sama nadir, itu maka nggak bisa. Tapi kalau ini saya wakaf pakai syarat, gitu kan? Dan saya mau nadirnya itu kan terpisah, gitu kan? Nadirnya terpisah dengan lafaz wakafnya. Kalau nazir meninggal itu, ya makanya bukan nazirnya si yang mewakafkan yang meninggal. Nggak bisa cabut lah udah. Nazir ini nggak. Nah, kemudian si nazir ini bisa diganti sama orang lain nggak? Nazir wala yasih minhu tawliyah wala azm. Maka kalau selain yang wakif, sengketa segala macam orang nggak setuju lagi dengan kerjaannya dia, nanti hakim yang bergerak, hakim yang memutuskan ini nggak layak lagi untuk dia jadi nazir atau bagaimana, nggak bisa perorangan lagi. Kalau yang wakafnya udah nggak ada, hakim yang menentukan. Habis sudah itu aja masalahnya. Babul hifah yang berikutnya, babul hifah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tardi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhira atqiya 'ulama nahdha bil khair wa nufaq kull syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وسورة الله تخشى مصطفى من إلى الحق تعالى ورفع في كتاب في لنا الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاحب البرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلنا النبيون من قبل لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وأن نموت وأن نبعث إن شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.